pernah saya dapatkan dan semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya pernah naik Gojek ketika saya terjebak macet di Jakarta. Naik Gojek saya kepada seorang tukang ojek, orang tua Pak, tapi bersahaja. Saya ngobrol sembari menikmati jalan untuk sampai kepada tempat kajian saya. Saat itu di Masjid At-Taqwa di Sriwijaya kalau tidak salah. Saya berjalan itu. Saya nanya sama bapak itu, Pak, berapa penghasilannya dapat Gojek ini? Ya 2 juta, 3 jutaan Pak. Saya kemudian bertanya, pada saat itu masih banyak yang mendapatkan pemasukan dari Gojek itu tinggi. Awal-awal ketika pengemudinya masih sedikit. Kalau sekarang kan pengemudi lebih banyak daripada penumpangnya. Maka saya berkata, banyak yang saya dengar di berita dapat 8 juta, 9 juta. Nah, dia bilang, Pak, kalau mau dikejar terus sampai tengah malam pun bisa dapat 8 juta sampai 9 juta. Tapi saya tidak mau kayak gitu. Saya biasa aja Pak. Kalau waktunya sholat ya saya matikan aplikasi saya. Saya santai. Kalau sudah siap setelah beribadah saya hidupkan kembali. Kalau ada kajian ya saya matikan. Kok tiba-tiba saya membutuhkan di situ, kok ada taklim saya ikut Pak. Kalau dicari terus tidak ada habisnya duit itu. Saya tuh Masya Allah nggak tahu ya. Mungkin beliau pada saat itu ketika lagi bercerita datang dari hatinya, nembus ke hati saya. Sudah sering saya mendengar kayak gitu, tapi beda kalau mendengarkan itu langsung dari orang tukang Gojeknya. Sampai di masjid turun, saya serahkan helm, saya bayar. Dia tanya, Bapak kok ke masjid Pak, mau sholat duha? Enggak Pak, saya mau ngaji Pak. Oh ada kajian Pak, ada. Oh, ya dia belum tahu kalau saya ngajar. Lalu kemudian saya pergi, saya maaf Pak, buru-buru udah telat. Iya Pak. Ternyata itu beliau turun, beliau letakkan helmnya, beliau kemudian jalan ke masjidnya. Dan ternyata ketika ngaji saya mendapatkan beliau di shaf yang pertama ikut ngaji, persis sebagaimana dia bilang. Dan dia agak kaget, dipikir apa ini orang yang saya boncengan tadi ya, kata. Dan ketika selesai kajian saya hampiri, maaf Ustaz, saya tidak tahu. Tidak apa-apa Pak. Terus kemudian dia nyalakan aplikasinya, pamit pergi. Orang itu mungkin tidak kaya, tapi apa yang dirasakan dalam hidup itu kenikmatan. Banyak orang rekeningnya 30 miliar, tapi setiap waktunya hidupnya kemerungsung dan tidak ada habisnya. Dan kita lupa, orang mukmin itu tidak disuruh nyari dunia. Orang mukmin itu disuruh nyari rezeki. Dan rezeki itu menciptakan kebersahajaan dalam hidup.